Hai, shalom Bapak Mama semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 hingga 31. Namun sebelum itu, mari ketong satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan dalam hadirat Bapa sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 hingga 31. Di bawah perikop doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau merenungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini Kotong mengucapkan banyak syukur pada Tuhan karena kemarin Kotong diberikan kesempatan untuk ada dalam pesta demokrasi, di mana Kotong diberikan kesempatan untuk memilih para pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari presiden, DPRI, DPD, DPD provinsi dan sebagainya. Dalam proses pemilihan itu Kotong semua memberi diri untuk percaya dan meyakinkan diri bahwa siapapun yang akan terpilih ke depannya, mereka akan memberi diri untuk mengayomi masyarakat dan hidup untuk masyarakat di dalam Tuhan, untuk memimpin negeri ini menjadi lebih baik lagi. Kita kembali kepada firman Tuhan pada saat ini. Hari ini kita membahas tentang bagaimana juga kehidupan kepemimpinan bangsa Yahudi setelah menjalankan satu proses persidangan bagi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kemarin Kotong melihat dan Kotong membaca serta merenungkan bagaimana persidangan itu dilaksanakan bagi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dengan kondisi yang sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat tertindas dan mengintimidasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat itu persidangan yang dilaksanakan dengan secara tiba-tiba itu merupakan satu persidangan tertinggi, karena menghadirkan para petinggi-petinggi, para penguasa-penguasa bangsa Yahudi. Dan
menjadi sehasil akhir dari segala sesuatu persidangan itu adalah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dibebaskan. Mereka tidak ditangkap, mereka tidak ditemukan ini bersalah. Dan perlu kita ketahui bahwa ternyata bangsa Yahudi itu tidak mengakui bahwa kedua rasul itu benar adanya, tidak bersalah dan sebagainya. Mereka melepaskan kedua rasul itu karena tidak memiliki satu alasan yang pasti atau fakta yang pasti untuk mengikat mereka untuk diadili. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kekuasaan menjadi satu alat yang bisa menolong kita untuk menemukan satu keadilan. Itu kita semua tahu dan kita semua percaya bahwa dengan memiliki kekuasaan, orang-orang tersebut bisa memberikan satu keadilan, memberikan satu contoh, satu mentoring bagi setiap kita yang ada di bawahnya, di bawah kepemimpinannya. Tetapi yang kita lihat di bangsa Yahudi pada masa itu sesuatu yang terbalik, di mana para pemimpin-pemimpin itu mempergunakan kekuasaan mereka dengan semena-mena. Mereka mempergunakan kekuasaan itu dengan sesuka hati. Bahkan sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi satu temuan kesalahan, mereka mengotak-atik, mereka mencari cara untuk mengadakan persidangan tertinggi, mengundang para petinggi-petinggi untuk menyudutkan, untuk mengintimidasi para rasul-rasul yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kepemimpinan, kekuasaan itu adalah sesuatu yang sangat melekat pada setiap pribadi kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap kita ini adalah pemimpin-pemimpin bagi kita sendiri. Jadi kita semua ini diberikan kekuasaan untuk ketemu sendiri. Itu dulu. Jadi bukan soal kekuasaan dalam rumah tangga dulu, bukan kekuasaan dalam pekerjaan ataupun kekuasaan dalam pelayanan, tetapi menguasai diri kita dulu. Bagaimana kepemimpinan kita dan bagaimana kekuasaan dalam diri kita. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, omong tentang kepemimpinan, kita semua sudah tahu bagaimana seorang pemimpin harus mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai hati yang bijak, pemikiran yang bijaksana, pengambilan keputusan yang benar dan baik untuk semua orang, terlebih untuk dia sendiri. Kenapa saya bilang dia sendiri? Karena kita fokus kembali adalah kepemimpinan dalam diri dulu, kekuasaan di dalam diri dulu. Kenapa segala sesuatu itu harus mulai dari diri? Karena kalau ketong kepemimpinan dalam diri bermasalah, tentu ketong akan mampu menjalani kepemimpinan lainnya. Kalaupun ketong berhasil dalam kepemimpinan lainnya, itu sebenarnya satu penipuan belaka yang nantinya akan juga terkuak. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, Bapak Saudara semua, Kotong berbicara tentang kekuasaan dan kepemimpinan adalah dua hal yang sangat terikat. Karena kalau kotong mampu memimpin kotong sendiri, kotong mampu menguasai kotong sendiri. Jadi dalam hal membagi waktu, memanage segala hal yang kotong perlukan, ini dalam membagi keuangan, membagi situasional dengan pekerjaan dan sebagainya, itu kotong mampu menguasainya dengan baik. Jadi kedua hal ini adalah sesuatu yang terikat dalam kotong diri sejak awal. Tapi apakah dengan kepemimpinan dan kekuasaan itu kotong benar-benar menghidupkan Allah di dalamnya, atau kotong hanya berusaha untuk menguasai kotong diri dengan kepemimpinan yang kotong punya? Terlebih lagi kotong sudah mampu memimpin diri kotong sendiri, kotong mulai beranjak pada pemimpin keluarga, itu beranjak pada pemimpin pekerjaan.
terus beranjak kepada pemimpin pelayanan. Kalau keempat hal itu ketong semua memimpin, tentu ada terjadi sesuatu yang tidak seimbang. Kenapa saya bilang tidak seimbang? Karena dari awal kalau ketong memimpin, ketong pun diri, ketong menguasai ketong pun diri, tapi ketong tidak melibatkan Allah di dalamnya, ketong akan menggunakan kekuasaan itu semena-mena gitu. Ketong akan senantiasa memimpin, tetap memimpin ketong pun diri, tapi tidak pada koridornya, tidak pada jalannya, tidak pada topoksinya. Jadi ketong hanya berjalan sesuai apa yang menjadi ketong keinginan, bukan pada jalannya, bukan pada apa yang diinginkan Tuhan. Jadi ketong semena-mena pada ketong pun diri, ketong semena-mena pada ketong keluarga, ketong semena-mena terhadap ketong pekerjaan, terhadap ketong pelayanan. Itu sudah menjadi satu kacau balau dalam ketong hidup. Bapak mama, bapak saudara semua yang dikasihi Tuhan, keyakinan kita, kemampuan, pengetahuan yang diberikan, hikmat dan pengetahuan yang diberikan Tuhan kepada kita, seharusnya dipergunakan untuk kita untuk menjadi orang-orang yang memimpin diri, menguasai diri untuk membagi segala sesuatu dengan dan sesuai porsinya. Jadi kalau ketong mampu menguasai ketong diri, seharusnya ketong mampu membagi waktunya ketong dengan Tuhan, gitu. Memberikan waktu kita bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau membuat sesuatu bagi ketong hidup, berarti ketong harus memberi diri bagi Dia. Jadi ketong bukan hanya semena-mena karena ketong ciptaan, ketong hanya tinggal minta tanpa berpikir bagaimana ketong memperbaiki diri untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seseorang yang betul-betul berkuasa atas ketong sendiri, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Bapak mama, bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pesta demokrasi yang telah ketong jalankan kemarin adalah satu bukti di mana ketong berusaha memimpin ketong pun diri dalam kekuasaan Allah, dalam ketong pun diri. Ketong berdoa di dalam Allah untuk ketong mampu memilih setiap orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengayomi masyarakat. Tetapi dalam satu kemungkinan mereka tidak terpilih, bukan berarti kepemimpinan itu selesai. Kepemimpinan itu akan terus berlanjut. Jadi kita terus dilibatkan oleh Tuhan untuk mendoakan siapapun yang menjadi pemimpin. Begitu pula dalam rumah tangga, begitu pula dalam keluarga, begitu pula dalam pekerjaan dan pelayanan. Siapapun yang akan menjadi pemimpin dalam pekerjaan pelayanan, kita harus mengingat bahwa mereka diberikan Tuhan satu tanggung jawab untuk memimpin ketong. Ketong harus senantiasa mendoakan dong di dalam Tuhan supaya apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin dapat menjalankan suatu keadilan, kesejahteraan bagi setiap orang yang ada di bawah kepemimpinan. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, sikap jemaat perdana atau jemaat pertama pada masa itu, mereka menjalani misi Kristus. Mereka berdoa secara sungguh-sungguh kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang terjadi, tentang pengadilan yang secara tiba-tiba dibuat, tentang yang dialami para rasul. Mereka bersungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan, agar apapun yang terjadi ke depan, agar apapun yang menjadi kebimbangan hati mereka dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam tempuh hidup. Jadi, selamat menjadi pemimpin bagi ketempun diri dulu, pemimpin yang benar bagi ketempun diri dulu di hadapan Allah. Lalu selamat melaksanakan tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan untuk ketong semua. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawabnya ketong, selamat menjalankan di dalam Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi porsi tugas tanggung jawab kekuasaannya ketong dipergunakan untuk keadilan masyarakat, untuk keadilan jemaat,
untuk keadilan di hadapan Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun kita semua berada. Biarlah damai Kristus tetap menyertai kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup renungan pada saat ini, saya mengundang Bapak Mama semua menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam Tuhan, kami boleh menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh membaca, merenungkan, dan mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk kami menjadi seorang pemimpin terkhususnya dalam diri kami sendiri, untuk mampu menguasai diri kami dari segala sesuatu yang jahat. Terlebih, kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Selepas ini kami semua akan lanjut dalam tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami, pekerjaan kami Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, memampukan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini, kami pertaruhkan dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa.